Halo, kalau mendengar kata overpower, apa sih yang terpikir di otak kalian? Karakter OP atau overpower adalah karakter yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Saking kuatnya, bahkan hampir tidak ada yang bisa mengalahkan si karakter utama. Entah kenapa, anime dengan MC overpower mulai digemari dan laris di pasaran saat ini. Ya, mungkin aja karena anime-anime tersebut memiliki cerita seru, unik, atau yang lainnya. Padahal, jika dibandingkan dengan anime yang memiliki genre adventure yang memiliki konsep zero to hero, anime OP ini sangat terlihat membosankan dan memiliki alur yang begitu-begitu saja. Nah, tunggu dulu. Tapi beda dengan anime yang bakalan aku sebutin ini. Karena aku sudah list 8 anime overpower yang emang seru dan cocok untuk kalian tonton. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Lolime Indonya ya, agar kalian dapat notifikasi terbaru dari channel Lolime Indo. Gino Guardian. Anime ini pertama dirilis pada musim spring 2017 dengan genre action, fantasi, dan adventure. Ceritanya berfokus kepada Suigin Riku. Dia adalah siswa sekaligus pro gamer di sebuah game. Di dalam game, dia dikenal sebagai profesional gamer miskin. Dia mengalahkan banyak musuh, bahkan bos, dengan perlengkapan gratisan. Tentu saja, dia terkenal akan kehebatannya. Tapi, di dalam dunia nyata, ternyata dia hanyalah seorang siswa miskin. Demi membayar iuran sekolah, dia bekerja paruh waktu dan bahkan saat di sekolah. Suatu hari, saat Suigin bermain game, dia menyelamatkan seorang player perempuan yang ternyata adalah seorang siswa populer di dalam akademi yang sama. Perempuan itu adalah Rei Riku. Sejak saat itu, Rei Riku menyukai Suigin, tapi mereka hanya kenal di dalam game saja. Sampai akhirnya, kecelakaan terjadi kepada ayah Rei yang seorang developer game. Ayah Rei ini baru saja merilis game barunya. Sejak saat itu, ada sebuah keajaiban yang terjadi dan membuat Rei tiba-tiba diculik. Bovary. Anime ini masih ongoing. Kalau untuk sekedar refreshing, menurutku anime ini cukup bagus. Karena anime ini memiliki plot seru dan komedi yang ditimbulkan oleh kepolosan si karakter utamanya juga seru banget nih. Anime ini bergenre action, science fiction, adventure, komedi, dan fantasi yang bercerita tentang Kaede yang telah menerima undangan dari temannya Risa Shiromine. Kaede Honjo mulai memainkan game FRMMO New World Online sebagai karakter Maple. Karena tidak memiliki pengetahuan tentang permainan, ia mengalokasikan semua poin statusnya untuk pertahanan. Akibat kebodohannya itu, gerakannya menjadi lambat dan dia tidak bisa menggunakan sihir dan bahkan diserang oleh kelinci. Namun, ia memperoleh keterampilan yang disebut pertahanan absolut karena memaksimalkan poin vitalitasnya dan keterampilan lawan yang membunuh dalam satu serangan. Seorang pemula mobile fortress style dengan keterampilan beracun yang membuat semua serangan tidak valid dan mengatasi semua rintangan. Ia pergi ke petualangan dan mengabaikan penyimpangannya. Medaka Box. Anime yang dirilis di fall 2012 ini memiliki genre action, komedi, ecchi, martial arts, dan school. Bercerita tentang Kurokami Medaka, murid tahun pertama yang terpilih sebagai presiden Dewan Mahasiswa. Dan hal pertama yang dilakukannya adalah membentuk suatu kotak saran. Kotak saran itu kemudian dijuluki oleh siswa sebagai Medaka Box. Medaka mendorong siswa untuk mengajukan masalah ke kotak tanpa ragu-ragu dan berjanji untuk mengambil setiap masalah dari siapapun. Sejak Medaka memenangkan pemilihan Dewan Mahasiswa dengan 98% jumlah suara, dia berakhir sebagai satu-satunya anggota dewan. Akhirnya, dia meminta teman masa kecilnya yaitu Hitoyoshi Zenkichi untuk membantunya. Tapi sayangnya, Hitoyoshi nggak mau membantunya. Nah, apa kelanjutannya? Silakan tonton sendiri ya. Mau sama Retry. Anime ini dirilis pada summer 2019 kemarin dengan genre action, adventure, dan fantasi. Mau sama Retry ini berpusat pada Ono Akira yang merupakan pria biasa dan bekerja sebagai developer beberapa game online. Dia terkadang juga suka memainkan game-game hasil buatannya sendiri sebagai administrator
dengan menggunakan nama Demon Lord. Pada suatu malam, dirinya yang sedang gabut memainkan salah satu game buatannya yang sudah lama tidak dia mainkan. Dan secara tiba-tiba dirinya masuk ke dalam game tersebut dengan menggunakan karakter yang dia miliki. Di sana, dia bertemu dengan seorang gadis yang terluka karena dikejar oleh monster. Setelah menyelamatkan gadis tersebut yang bernama Aku, dirinya mulai berpetualang bersama dengan Aku. Tapi dia menyadari satu hal, kalau di sana hak administrator yang dia miliki masih berfungsi. Dengan demikian, dia memiliki kekuatan yang overpower. Karena itu juga, kemanapun dia pergi, dia selalu diburu oleh banyak orang dan membawa masalah. Kira-kira gimana ya kisah selanjutnya dari Mau ini? Penasaran? Tonton aja ya animenya. Big Order. Anime ini lumayan seru dari segi plotnya dan juga dikemas dengan epic dengan alur yang susah ditebak. Aku pribadi aja nih, lumayan kaget loh lihat endingnya. Anime ini memiliki genre action, ecchi, shounen, dan superpower. Yang berkisah tentang 10 tahun yang lalu, ada seorang anak yang menginginkan dunia ini hancur. Beberapa orang memiliki kemampuan untuk mewujudkan harapan, tapi semua itu tergantung dari diri mereka sendiri. Mereka yang disebut sebagai Order. Sebelum orang-orang mempunyai kemampuan, hanya ada satu orang yang tinggi akan kekuatannya dan menguasai dunia. Ia memiliki kemampuan yang dapat menggerakkan target menjadi bonekanya. Hoshi Miyafiji, orang yang bertanggung jawab atas kehancuran dunia nantinya. Gunjo no Makmel. Anime ini memiliki genre action, adventure, fantasi, dan juga overpower. Suatu hari, tiba-tiba muncul sebuah benua baru yang terletak di Samudra Pasifik. Karena itu, semua orang dari seluruh dunia terkejut dan banyak negara yang berlomba-lomba untuk menjelajah tempat misterius tersebut. Benua baru yang kini diberi nama Makmel yang penuh berbagai macam spesies hewan, tumbuhan, serta mineral yang belum pernah dijumpai sebelumnya membuat manusia antusias. Banyak orang yang kemudian menjelajah dan mengeksplorasi tempat itu. Namun, di sana merupakan tempat yang berbahaya. Banyak dari mereka yang tak bisa kembali setelah masuk di benua tersebut. Bercerita tentang Inyo dan Zero yang merupakan seorang angler. Angler merupakan pekerjaan untuk orang yang melakukan pencarian dan penyelamatan Makmel. Angler merupakan pekerjaan untuk orang yang melakukan pencarian dan penyelamatan Makmel. Nah, gimana nih kisah selanjutnya? Dan bahaya apa sih yang mereka temui? Tonton aja animenya ya. Toaru Kagaku no Accelerator. Anime yang bergenre action, school, dan superpower ini adalah anime sampingan dan pelengkap dari seri Toaru. Sama dengan judulnya, anime ini menceritakan tentang akselerator selengkap-lengkapnya. Kekuatan siswa di Academy City diklasifikasikan ke dalam 6 level, di mana level 0 tidak memiliki kekuatan, sementara level 5 memiliki jumlah kekuatan yang luar biasa. Dari beberapa juta orang yang tinggal di Academy City, hanya 7 di antaranya yang telah mencapai level 5. Dan peringkat tertinggi di antara mereka adalah yang dikenal sebagai akselerator. Setelah sembuh dari rumah sakit, akselerator telah menjalani kehidupan yang relatif tenang, sampai akhirnya ia menyelamatkan nyawa Estelle Rosenthal, seorang gadis misterius yang membawa foto Last Order. Sayangnya, akselerator sekarang menemukan dirinya tersesat ke dalam konflik baru dalam bentuk organisasi jahat yang disebut tindakan disiplin yang merencanakan untuk menggunakan Last Order untuk misi berbahaya. Tensei Shitara Slime Dataken. Anime ini memiliki genre action dan juga shounen yang dirilis pada fall 2018. Dan kabarnya, season 2 dari anime ini akan dirilis pada fall 2020 ini. Menceritakan tentang seorang pemuda bernama Sato Mikami yang berusia 37 tahun yang tewas karena dibunuh oleh perampok. Setelah mati, ia terlahir lagi di dunia lain seperti dunia fantasi. Namun, bukannya terlahir kembali sebagai kesatria ataupun manusia, ia malah terlahir sebagai slime atau monster lendir yang bernama Rimuru Tempest. Menjalani kehidupan baru di dunia baru tersebut, ia mulai petualangannya sebagai slime dengan kekuatan unik yang ia miliki. Keberadaan dirinya mungkin saja dapat merubah dunia yang ia tempati sekarang selamanya. Nah teman-teman, itu dia 8 anime yang memiliki kekuatan overpower. Sampai situ dulu ya.
Dan jangan lupa like dan subscribe serta komen channel Lolimi Indo. Terima kasih.